Pernah nggak sih kalian merasa takut atau tiba-tiba sedih karena teringat kejadian tertentu? Misalnya saat kamu mendatangi suatu tempat dan kamu langsung merasa cemas atau sedih karena kamu mengalami kejadian tidak mengenakan di sana. Bisa jadi kamu masih memiliki trauma atau luka batin yang tersimpan tanpa kamu sadari. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah kita masih menyimpan trauma atau luka batin? Sebelum kita bahas lebih dalam, subscribe dulu Squad Help dan nyalakan tombol notifikasi di bawah ini. Trauma emosional bisa terjadi karena peristiwa yang menghancurkan rasa aman kita dan membuat kita merasa tidak berdaya. Misalnya seperti kehilangan orang yang kita cintai, mengalami perlakuan kasar, kecelakaan serius, terkena bencana, perang, dan masih banyak lainnya. Inilah kenapa trauma meninggalkan luka mendalam yang dapat berpengaruh pada psikologi, fisik, emosional, dan perilaku seseorang. Tidak semua orang bereaksi sama dalam menghadapi trauma. Ada yang bisa menanggapinya dengan baik, dan ada pula yang tidak. Kebanyakan orang yang mengalami trauma akan mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Hal ini dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam mengatur emosi dan juga sulit menjalani hubungan yang sehat. Penderita PTSD seringkali mudah merasa takut dan juga marah, meski tidak dipicu oleh suatu ingatan peristiwa traumatik. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya dan juga orang lain. Tapi ingat, tidak semua orang yang mengalami traumatis memiliki PTSD. Terus, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita masih menyimpan rasa trauma? Yang pertama, kamu masih sering teringat dengan peristiwa atau kejadian traumatis yang kamu alami. Wajar sih kalau memang kamu masih mengingat masa lalu, karena otak kita kan memang menyimpan dan merekam setiap kejadian yang kita alami. Itulah mengapa kita bisa mengingat dan merasakan kejadian yang pernah kita lalui. Namun, ketika kita masih mengingat suatu kejadian dan bisa menimbulkan rasa sakit, takut, dan sedih dalam hati kamu, itu artinya kamu masih menyimpan rasa trauma. Yang kedua adalah merasa takut, cemas, sedih, dan juga marah. Rasa takut, cemas, sedih, dan marah merupakan contoh reaksi dari rasa trauma. Kejadian traumatis yang teringat akan memicu dan menimbulkan reaksi seperti perasaan takut, cemas, sedih, marah terhadap orang-orang sekitar. Jadi jika kamu mudah menunjukkan gejala emosi tersebut, bisa jadi kamu masih menyimpan rasa trauma akan sesuatu. Yang ketiga adalah kamu suka menyalahkan diri kamu sendiri. Ketika kamu mengingat kejadian yang traumatis, kamu akan menganggap bahwa kejadian itu adalah kesalahan kamu. Rasa penyesalan membuatmu akan terus merasa bahwa kamulah yang melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya adalah kamu sulit percaya pada orang. Biasanya orang yang punya trauma akan sulit percaya pada orang lain. Hal ini membuat seseorang mudah curiga dan membatasi diri pada orang lain, agar tidak mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Apakah kamu termasuk orang yang sulit percaya pada orang lain? Kalau iya, bisa jadi kamu punya trauma yang belum kamu selesaikan. Yang kelima adalah kamu sangat berhati-hati. Selain sulit percaya pada orang lain, orang yang menyimpan rasa trauma adalah orang yang sangat berhati-hati. Trauma menyebabkan munculnya perasaan takut dan khawatir yang berlebihan. Ini yang membuat seseorang bisa jadi paranoid akan segala hal. Misalnya, merasa sedang diikuti saat berjalan di tempat ramai, merasa terancam saat berada di tempat asing, dan lain sebagainya. Tergantung dari kejadian trauma yang pernah kamu alami. Tanda terakhir dari orang yang punya trauma adalah sulit tidur. Orang yang memiliki trauma akan sulit tidur karena isi pikirannya terus mengganggu dan selalu membuatnya khawatir. Sampai-sampai bisa terjaga semalaman dan susah sekali mengantuk. Selain itu, orang yang memiliki trauma sering mengalami mimpi buruk sehingga takut untuk tidur. Trauma tidak boleh disimpan dan harus segera disembuhkan, karena jika dibiarkan dapat mengganggu kondisi fisik dan mental seseorang. Karena itu, sangat perlu mengetahui apakah kita masih memiliki rasa trauma atau tidak. Nah itulah bagaimana cara mengetahui apakah kamu masih menyimpan trauma atau luka batin. Adakah dari kalian yang mengalami perasaan tersebut? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa selalu like dan share video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dan follow semua akun sosial media Squad Help. Dan see you on the next video.